Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal. Saya berasal dari kelas HKI 2A. Saya berasal juga dari kelompok 6 dan di sini saya akan menjelaskan tentang materi sejarah hukum perdata. Langsung saja saya akan membacakan materinya. Hukum perdata adalah aturan-aturan hukum yang mengatur tingkah laku setiap orang terhadap orang lain yang berkaitan dengan hak dan kewajiban yang timbul dalam pergaulan masyarakat maupun pergaulan keluarga. Hukum perdata material mengatur kepentingan-kepentingan perdata setiap subjek hukum. Hukum perdata formal mengatur bagaimana cara seseorang mempertahankan haknya apabila dilanggar oleh orang lain. Secara umum, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata yang dikenal dengan istilah Barjelik Wetboek atau BW adalah kodifikasi hukum perdata yang disusun di negeri Belanda. Hukum perdata yang disusun negeri Belanda itu penyusunannya tersebut sangat dipengaruhi oleh hukum perdata Prancis atau Kode Napoleon, Kode Romawi, Corpus Juris Civilis yang pada waktu itu dianggap sebagai hukum yang paling sempurna. KUH Perdata atau BW berhasil disusun oleh sebuah panitia yang diketuai oleh Mr. Kemper dan sebagian besar bersumber dari Kode Napoleon dan bagian yang lain serta kodifikasi KUH Perdata selesai pada 5 Juli 1830. Namun diperlakukan di negeri Belanda pada 1 Oktober 1838. Pada tahun itu diperlakukan juga KUH Dagang atau WVK. Secara makrosubstansial, perubahan-perubahan yang terjadi pada hukum perdata di Indonesia. Pertama, pada mulanya hukum perdata di Indonesia merupakan ketentuan-ketentuan pemerintah Hindia sampai Belanda yang diberlakukan di Indonesia sesuai dengan nomor 23 tanggal 30 April 1847 yang terdiri dari 36 pasal. Kedua, dengan konkordansi pada tahun 1848 diundangkan KUH Perdata atau BW oleh pemerintahan Belanda. Di samping BW berlaku juga KUHD atau WVK yang diatur dalam 1847 nomor 23. Berdasarkan perspektif sejarah, hukum perdata yang berlaku di Indonesia terbagi dalam 2 periode, yaitu periode sebelum Indonesia merdeka dan periode setelah Indonesia merdeka. Pertama, sebelum Indonesia merdeka sebagai mana negara jajahan, maka hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum bangsa penjajah. Hal yang sama dengan hukum perdata yang diberlakukan bangsa Belanda untuk Indonesia mengalami adopsi dan perjalanan sejarah yang sangat panjang. Kedua, setelah Indonesia merdeka, hukum perdata yang berlaku di Indonesia didasarkan pada pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang 1945 yang pada pokoknya yang menentukan bahwa segala peraturan dinyatakan masih berlaku sebelum diadakan peraturan baru menurut undang-undang, termasuk di dalamnya hukum perdata Belanda yang berlaku di Indonesia. Hal ini mencegah terjadinya kekosongan hukum di bidang hukum perdata. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Abang Muhammad Ridho Arif Putra dari kelompok 6. Jadi di sini saya akan memaparkan penjelasan tentang fungsi dan tujuan dari hukum perdata. Baiklah, sebelumnya
ya, sebelum masuk ke dalam pembahasan inti yaitu fungsi dan tujuan dari hukum perdata, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan hukum perdata ini. Nah, jadi secara umum pengertian hukum perdata ini ialah semua peraturan yang mengatur hak dan kewajiban perseorang dalam hubungan masyarakat. Hukum perdata ini disebut pula dengan hukum privat karena ia mengatur kepentingan perseorang. Hal ini juga selaras dengan pendapat dari seorang ahli yaitu Profesor Subekti. Jadi menurut beliau, hukum perdata merupakan semua hukum privat material berupa segala hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorang. Nah, sedangkan menurut Salim HS, jadi menurutnya hukum perdata adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum baik itu yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur hubungan antara subjek hukum satu dengan subjek hukum lainnya dalam hubungan kekeluargaan dan di dalam pergaulan bermasyarakat atau kemasyarakatan. Kemudian pengertian hukum perdata secara luas. Nah, jadi hukum perdata ini mempunyai pengertian secara luas dan mempunyai pengertian secara sempit. Nah, untuk pengertian hukum perdata secara luas itu artinya semua hukum privat material yaitu segala sesuatu pokok yang mengatur kepentingan perseorang. Sedangkan pengertian hukum perdata dalam arti sempit itu dipakai sebagai lawan dari hukum dagang, yang artinya pengertian hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lainnya dalam hubungan hukumnya. Nah, kemudian apa-apa aja yang dibahas di dalam hukum perdata ini. Nah, jadi hukum perdata ini selain mengatur tentang hukum perseorang, ia juga mengatur tentang hukum keluarga. Nah, kemudian ia juga mengatur tentang hukum warisan, hukum perceraian, kemudian hukum seperti pencemaran nama baik, dan lain sebagainya. Pokoknya yang bersifat perseorangan gitu. Oke, baik. Kita lanjutkan ke pembahasan intinya, yaitu tentang fungsi dan tujuan dari hukum perdata. Nah, jadi seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa hukum perdata ini merupakan suatu hukum atau ketentuan yang mengatur kewajiban, hak-hak, serta kepentingan antar individu dalam masyarakat yang sifatnya tertutup. Nah, jadi untuk fungsi dari hukum perdata ini ya dapat dipahami untuk fungsinya itu untuk menangani kasus yang bersifat pribadi. Seperti misalnya permasalahan keluarga, yakni seperti yang saya sebutkan tadi, tentang warisan, tentang perceraian, tentang pencemaran nama baik, dan sebagainya. Kemudian kita beralih ke tujuannya. Nah, apa sebenarnya tujuan dari hukum perdata ini? Jadi untuk tujuan dari hukum perdata ini ialah untuk memberikan perlindungan hukum, untuk mencegah tindakan main hakim sendiri, dan untuk menciptakan suasana yang tertib. Nah, atau dengan kata lain, tujuan dari hukum perdata ini adalah untuk mencapai suasana yang tertib. Nah, suasana yang tertib ini begini ya. Maksudnya dari suasana yang tertib ini adalah suasana tertib hukum. Nah, di mana misalnya seseorang ini mempertahankan haknya melalui lembaga peradilan sehingga tidak terjadi tindakan sewenang-wenang, seperti main hakim sendiri, ya kan? Nah, begitu maksudnya. Jadi untuk fungsinya itu tadi itu untuk menyelesaikan atau menangani kasus-kasus yang bersifat pribadi, ya kan? Seperti misalnya tadi hukum tentang warisan, misalnya ada kasus tentang warisan, tentang perceraian. Nah, itu hukum perdata inilah yang digunakan. Dan untuk tujuannya tadi yaitu untuk mencapai suasana tertib hukum yang dimana misalnya seseorang ini mempertahankan haknya melalui suatu lembaga peradilan sehingga tidak terjadi tindakan sewenang-wenang atau main hakim sendiri, sehingga tidak merugikan orang yang
bisa dikatakan tidak merugikan korban ini. Nah, jadi orang yang menjadi korban ini tidak dirugikan nanti di peradilannya. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa dengan NIM 12012018, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber hukum perdata. Adapun sumber hukum perdata itu merupakan segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan atau norma yang memiliki kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu aturan mengenai pelanggaran. Aturan dapat mengakibatkan sanksi yang nyata dan tegas. Sumber-sumber hukum perdata meliputi sumber hukum material dan sumber hukum formil. Pengertian hukum material adalah sumber hukum yang menentukan isi hukum, yaitu tempat yang dimana materi hukum itu diambil. Sumber ini diperlukan ketika akan menyelidik asal-usul hukum dan menentukan isi hukum. Sumber hukum material merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum. Sedangkan formil ialah tempat untuk memperoleh kekuatan hukum. Hal ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum formil itu berlaku. Contohnya undang-undang, jurisprudensi, perjanjian antar negara, dan kebiasaan. Menurut Former, terdapat dua sumber hukum perdata, yakni sumber hukum perdata tertulis, yaitu KUH Perdata, Traktat, dan jurisprudensi. Dan kedua, sumber hukum perdata tidak tertulis, yaitu seperti kebiasaan. Adapun secara khusus yang menjadi sumber hukum perdata Indonesia tertulis antara lain yaitu Algemens Bepaling Wetgeving AB, yaitu ketentuan hukum pemerintah Hindia Belanda yang diberlakukan di Indonesia. 2. Burgerlijk Wetboek atau WBW atau KUH Perdata adalah ketetapan hukum produk Hindia Belanda yang diberlakukan di Indonesia. 3. KUH Dagang, yakni KUH Dagang yang terdiri dari 754 pasal, mencakup buku 1 tentang dagang secara umum dan buku 2 tentang hak dan kewajiban. 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 mengenai pokok agraria. 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai ketetapan pokok perkawinan. 6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 mengenai hak tanggapan terhadap tanah. 7. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1996 mengenai jaminan fidusia. 8. Undang-Undang 24 Tahun 2004 mengenai lembaga jaminan simpanan. 9. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 mengenai kompilasi hukum Islam. Algemens Bepaling merupakan ketentuan-ketentuan umum pemerintah Hindia Belanda yang diberlakukan di Indonesia. KUH Perdata merupakan ketentuan hukum produk Hindia Belanda yang diundangkan tahun 1848. KUHD terdiri atas 754 pasal meliputi buku 1 dan buku 2. 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 tentang pokok agraria. 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang ketentuan hukum perkawinan. 6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 64 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. 7. Undang-Undang Nomor 42 1999 tentang jaminan fidusia. 8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang lembaga jaminan simpanan atau LPS. 9. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 91 tentang komplikasi hukum Islam. Nah, adapun KHI mengatur 3 hal, yaitu hukum perkawinan, hukum kewarisan, dan hukum kewakafan. Ketentuan di dalam KHI hanya berlaku bagi orang-orang yang beragama Islam. Baiklah, saya kira hari ini penyampaian saya. Pada lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uray Adrian Primahendra. Saya berkuliah di IAIN Pontianak, Fakultas Syariah, Prodi HKI 2A. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang hukum perikatan dan perjanjian. Definisi perjanjian dan perikatan menurut Profesor Subekti Sarjana Hukum dalam bukunya yaitu Hukum Perjanjian menyatakan bahwa hubungan antara perikatan dan perjanjian yaitu perjanjian menerbitkan perikatan, sedangkan perjanjian merupakan sumber perikatan. Perikatan dan perjanjian berdasarkan KUH Perdata. Perikatan berdasarkan KUH Perdata, pasal 1233 KUH Perdata, perikatan dapat lahir dari perjanjian maupun undang-undang. Perikatan yang lahir dari perjanjian menimbulkan hubungan hukum yang memberikan hak dan meletakkan kewajiban kepada
para pihak yang membuat perjanjian berdasarkan atas kemauan atau kehendak sendiri dari para pihak yang bersangkutan yang mengikatkan diri tersebut. Sekarang unsur-unsur perikatan. Adanya suatu hubungan hukum. Hubungan hukum ialah hubungan yang terhadapnya hukum melekatkan hak pada satu pihak dan melekatkan kewajiban pada pihak lainnya. Selanjutnya syarat perikatan atau perjanjian. Perikatan dan perjanjian. Menurut pasal 1320 KUH Perdata, yang pertama sepakat atau persesuaian kehendak antara pihak. Yang kedua cakap atau kemampuan menurut hukum untuk melakukan perbuatan hukum atau perjanjian. Ketiga, suatu hal tertentu atau adanya objek perjanjian yang jelas. Yang keempat, sebab yang halal atau tidak bertentangan dengan undang-undang kesusilaan atau ketertiban umum. Menurut pasal 1330 BW, seseorang dianggap tidak cakap atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya. Yang pertama, anak di bawah umur. Yang kedua, orang sakit ingatan atau gila. Yang ketiga, wanita yang bersuami. Namun, khusus wanita yang bersuami telah dihapus dengan adanya SEMA nomor 3 tahun 1963. Dalam hukum perjanjian dikenal 5 asas penting. Yang pertama, asas kebebasan berkontrak. Yaitu suatu asas yang memberikan kebebasan kepada pihak. Untuk asas konsensualisme disimpulkan melalui pasal 1320 ayat 1 KUH Perdata. Yang kedua asas konsensualisme. Untuk yang ketiga asas Pacta Sunt Servanda atau disebut juga sebagai asas kepastian hukum. Yang keempat asas etikat baik. Yang kelima asas kepribadian. Untuk asas yang kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seorang yang akan melakukan kontrak hanya untuk kepentingan perorangan. Selanjutnya, sebab terhapusnya perikatan. Menurut pasal 1381 WW, suatu perikatan dapat dihapus karena yang pertama, pembayaran atau betaling. Yaitu jika kewajiban terhadap perikatan itu telah dipenuhi atau dipenuhinya prestasi. Pembayaran harus diartikan secara luas. Misalnya seorang pekerja melakukan pekerjaan termasuk juga pembayaran. Ada kemungkinan pihak ketiga yang membayar hutang seorang debitur kemudian sendiri menjadi kreditur baru pengganti kreditur yang lama. Keadaan semacam itu disebut subrogasi. Yang kedua, penawaran pembayaran tunai. Diikuti penyimpanan atau konsignati adalah pembayaran tunai oleh debitur kepada kreditur. Yang ketiga, pembaharuan hutang atau inovasi. Yang keempat, imbalan. Yang kelima, percampuran hutang. Yang keenam, pembebasan hutang. Yang ketujuh, kebatalan atau pembatalan. Yaitu apabila dalam perikatan tidak terpenuhinya syarat subjektif mengenai syarat sahnya perjanjian, maka perikatan atau perjanjian dapat dibatalkan. Yang ke-8, hilangnya atau musnahnya benda yang diperjanjikan. Yang ke-9, berlakunya syarat batal, yaitu suatu perikatan yang sudah ada atau sudah terjadi yang berakhirnya digantungkan pada peristiwa yang belum tentu atau tidak tentu terjadi. Yang ke-10, kadaluarsa, yaitu
kadaluarsa atau lewat waktu menurut pasal 1946 adalah suatu upaya untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya waktu tertentu atas suatu syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang menurut pasal 1967 BW bahwa segala tuntutan hukum baik bersifat kebendaan maupun perseorangan hapus karena kadaluarsa atau lewatnya waktu 30 tahun. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayang Sari, Prodi Hukum Keluarga Islam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hukum benda. Pengertian hukum benda. Terminologi hukum benda berasal dari kata zak bahasa Belanda. Menurut ilmu pengetahuan hukum, ialah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hukum, yaitu lawan dari subjek hukum. Objek hukum yaitu segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum, baik manusia maupun badan hukum. Pengertian benda terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, dalam arti luas. Benda diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat menjadi objek hukum atau dapat dilihat oleh orang lain menurut hukum serta memiliki nilai ekonomis. Dalam arti sempit, benda hanya terbatas pada segala sesuatu yang berwujud, yaitu barang-barang yang dapat ditangkap oleh panca indera. Benda sebagai objek hukum. Hukum benda atau hukum kebendaan adalah serangkaian ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum secara langsung antara seseorang dengan benda yang melahirkan berbagai hak kebendaan. Hak kebendaan memberikan kekuatan langsung kepada seseorang dalam penguasaan dan kepemilikan atau sesuatu benda dimanapun bendanya berada. Dengan kata lain, hukum benda atau hukum kebendaan merupakan keseluruhan kaidah hukum yang mengatur mengenai kebendaan atau yang berkaitan dengan benda. Dalam hal ini, segala sesuatu yang menyangkut tentang benda, pengertian benda, macam-macam benda, hak-hak kebendaan, serta hal lainnya yang menyangkut tentang benda. Benda berdasarkan pengertian yuridis Pasal 499 BW, yaitu benda merupakan segala sesuatu yang dapat dilihat atau dapat menjadi objek hak milik. Sedangkan pengertian benda sebagai objek terdiri dari benda yang berwujud atau dapat ditangkap panca indera, dan benda yang tidak berwujud atau hak-hak atas benda yang berwujud. Dasar hukum benda. Hukum benda diatur dalam KUH Perdata, buku 2. Selain itu juga diatur dalam beberapa undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 mengenai Undang-Undang Pokok Agraria, UU PA, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang merek, dan Undang-Undang Nomor 6 1982 tentang hak cipta. Hukum benda ialah keseluruhan aturan hukum yang mengatur tentang benda, yang meliputi pengertian benda, macam-macam benda, dan hak kebendaan. Macam-macam benda. Pembedaan macam-macam benda atau klasifikasi benda, yaitu yang pertama, benda bergerak dan benda tidak bergerak. 2. Benda yang musnah dan benda yang tetap ada. 3. Benda yang dapat diganti dan benda yang tidak dapat diganti. Benda yang dapat dibagi dan benda yang tidak dapat dibagi. 5. Benda yang diperdagangkan dan benda yang tidak dapat diperdagangkan. 6. Benda yang terdaftar dan benda yang tidak terdaftar. Perbedaan sistem hukum benda dan sistem hukum perikatan. Hukum benda pasal 499 sampai pasal 1232
BW. Hukum perikatan pasal 1233 sampai 1864 BW. Hubungan hukum orang dengan menimbulkan hak kebendaan, yaitu hak yang memberikan kekuasaan langsung kepada seseorang yang berhak untuk menguasai sesuatu benda. Hak kebendaan ini bersifat mutlak atau absolut, yang berarti hak kebendaan ini dapat dipertahankan terhadap siapapun dan setiap orang harus menghormatinya. Hubungan hukum antara seseorang dengan orang lain menimbulkan hak perorangan, yaitu hak yang memberikan kekuasaan kepada seseorang yang berhak untuk menuntut seseorang terhadap orang lain untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Hak perseorangan ini bersifat relatif, yang berarti bahwa hak perseorangan ini hanya berlaku terhadap seseorang tertentu yang memiliki hubungan hukum. Hak-hak kebendaan. Menurut KUH Perdata, hak kebendaan yang terdapat dalam buku 2 BW dibedakan atas dua macam, yaitu hak kebendaan yang bersifat memberi kenikmatan. 2. Hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan. Hak kebendaan yang bersifat memberi kenikmatan. Yang pertama, hak milik atau hak eigendom pasal 570 BW. 2. Kedudukan berkuasa. Bezit, hak memungut hasil pasal 756. 4. Hak pakai dan hak mendiami pasal 818 dan 829 BW. Hak kebendaan yang bersifat jaminan. Yang pertama, jaminan gadai. Yang kedua, jaminan fidusia. Yang ketiga, jaminan hipotek. Yang keempat, hak tanggungan. Sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.